محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua. Nikmat yang tak terhingga dan tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema yang dimintakan untuk dibahas adalah berkaitan dengan ilmu dalam tafsir Al-Quran. Artinya tema ini ingin coba untuk menggali bagaimana begitu kayanya Al-Quran menyediakan kepada kita banyak ilmu sehingga menjadi petunjuk bagi manusia. Dan kita semua ketahui bahwa berkaitan dengan tema ini kita bisa memulai mengawalinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berhubungan juga dengan puasa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang di bulan Ramadan di mana Al-Qur'an ini diturunkan, maksudnya diturunkan sekaligus dari Allah SWT ke Baitul Izzah, langit dunia, diturunkan sekaligus sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka tidak mungkin akan menjadi petunjuk kalau tidak bisa dipahami, dan tidak mungkin menjadi petunjuk kalau petunjuk itu tidak mencakup semua persoalan kehidupan. Karena ayatnya dengan tegas menyatakan hudal linnas, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Ini artinya bukan hanya petunjuk dalam bahasan atau tema-tema yang diperlukan oleh kaum muslimin, tapi oleh seluruh umat manusia. Kalau di awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkannya hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan diawali dengan beberapa ayat pada ayat sebelumnya atau pada beberapa ayat sebelumnya dengan kalimat dzalikal kitabu la raiba fi. Bagi orang yang beriman tentu tidak lagi meragukan isi Al-Qur'an. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, mengimani Al-Quran sebagai petunjuk kadang-kadang memerlukan bukti. Baru percaya, baru yakin. Berapa banyak orang yang pindah dan lalu memeluk agama Islam setelah melihat dan membaca Al-Quran dan menemukan begitu banyak ilmu di dalamnya. Nah, kita bisa lihat ilmu ini pada beberapa ayat. Tetapi sebelum itu, karena ini bicara tentang Al-Quran dan tafsirnya, maka sebelum kita masuk ke tema ini, kita melihat bahwa interaksi kita dengan Al-Quran ini bisa diwujudkan dalam 7 T. T yang pertama adalah tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan benar punya pengaruh bukan hanya pada pahala yang kita dapatkan, tapi juga pada pembinaan kepribadian. Itu sebabnya sekarang ini sudah dikembangkan di banyak pesantren tahfidz Quran. Belajar membaca Al-Quran dengan benar untuk memperbaiki akhlak,
memperbaiki karakter. Karena di situ belajar adab dan kemudian menjadi kajian dari kalangan orang-orang yang menggeluti dunia pendidikan. Ketika Allah SWT berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan Anda menggerakkan lisan Anda agar segera bisa menguasai Al-Quran. Tapi apa? Dengarkan dulu, kemudian baru nanti ditirukan. Allah mengajarkan itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu yang dipraktikkan oleh guru kepada murid yang belajar Al-Quran. Itulah yang kemudian dikenal dengan metode talaqi. Kadang ada yang menyingkatnya metal, metode talaqi. Dari mulut kemudian didengar telinga, lalu diucapkan oleh mulut yang mendengar. Selain belajar adab, belajar sabar, juga belajar mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan benar, melatih supaya bisa tepat. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah tilawah. Ada waktu yang diluangkan secara rutin. Maksudnya rutin dalam artian setiap hari rutin diluangkan. Waktunya bisa pagi, siang, sore maupun malam untuk membaca Al-Quran. Durasinya tiap orang bisa beda-beda sesuai dengan waktu yang luang. Kemudian yang ketiga, tahfidz, menghafal. Kalau kita mencermati berbagai riwayat dalam hadis, ketika disebutkan tilawah, disebutkan membaca, maka sebenarnya terkandung makna menghafal. Dan itu kita bisa lihat dari apa yang dijalani oleh para sahabat. Di zaman Nabi SAW, para sahabat tidak satupun yang punya mushaf seperti yang kita kenal. Kalau kita sekarang pegang mushaf dalam bentuk lembaran-lembaran yang sudah tersusun, tidak satupun sahabat yang punya mushaf. Artinya dalam bentuk mushaf yang lengkap dan utuh, lalu kemudian dibaca. Jadi ketika kita mendengar ada sahabat membaca Al-Quran, membaca dari mana? Membaca dari hafalan. Itulah yang kemudian belakangan kita mengenal dengan istilah tilawah bil ghaib. Membaca tapi tidak dengan membuka mushaf, membaca tapi dari hafalannya. Karena memang para sahabat waktu itu sampai akhir hayatnya Nabi SAW tidak ada di rumah mereka mushaf. Bahkan di satu kampung tidak ada yang punya satu mushaf utuh dalam satu buku yang kita kenal, atau satu mushaf seperti yang kita kenal dari juz pertama sampai terakhir. Nah, itu artinya mereka menghafal. Itu sebabnya pesan-pesan itu kita bisa dapatkan dari sirah nabawiyah, dan kita bisa pahami bagaimana membaca itu terkandung makna menghafal. Nah, maka yang ketiga ini secara khusus disebutkan adalah tahfidz, menghafal. Kemudian yang keempat, tafsir, memahami kandungannya, memahami isinya. Dan kalau mau diteruskan, yang kelima dari tafsir kemudian ada yang namanya tadabbur. Kita mencoba untuk menyelami dan menangkap pesan-pesan di balik apa yang tersurat. Misalnya ketika kita membaca ayat tentang puasa, kalau orang membaca tafsir lalu meneruskan dengan tadabbur, maka akan menemukan pesan-pesan yang begitu kaya. Misalnya pada ya ayyuhalladzina amanu, kenapa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Padahal di beberapa ayat sebelumnya, di ayat 178 sudah ada ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa diulang? Pada ayat 179, 180, 181, 182 sampai dengan 182 tidak diulang dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini artinya ada pesan bahwa karena ada sesuatu yang penting untuk menarik perhatian, maka diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ketika disebutkan kutiba alaikumusiyam,
Asyam itu dalam bahasa yang dipahami oleh orang Arab Syarq itu, kalau dimaknai dengan meninggalkan makan dan minum serta hubungan suami istri, itu artinya meninggalkan semua. Dan itu erat hubungannya dengan keimanan dan tauhid. Kalau dalam bahasan tauhid, itu semuanya serba murni dan tidak membuka ruang sedikit pun ternodai dengan kotoran. Kalau kita bicara tauhid, artinya tauhid yang dituntut adalah tauhid yang murni 100%. Maka kalimatnya la ilaha illallah. Ilustrasinya begini. Kalau kita mengatakan, misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya cinta kamu, itu sudah sangat berkesan bagi istri. Tetapi kalimat saya cinta kamu masih membuka ruang saya juga cinta yang lain. Dalam tauhid ini sangat rendah. Lalu kita naikkan lagi dengan kalimat saya sangat cinta kamu. Ketika menyebutkan saya sangat cinta kamu, ini pernyataan seorang suami kepada istri, masih membuka ruang meskipun kecil. Karena sangat besar berarti ada yang kecil. Bisa jadi masih menyisakan cinta kepada yang lain. Tapi ketika kalimatnya seperti la ilaha illallah, ketika seorang suami mengatakan tidak ada yang saya cintai selain dirimu, maka ini sudah 100%. Tidak membuka ruang untuk yang lain. Nah, tauhid itu seperti itu. Puasa juga begitu. Yang namanya asyam, al-imsak itu artinya orang berupaya untuk meninggalkan semua makanan. Kalau seandainya orang meninggalkan 99% makan dan menyisakan 1%, masih ada yang dimakan, batal puasanya. Makanya di kalangan ulama fikih, yang namanya pembatal itu cukup satu saja dikerjakan batal. Sama seperti kalau pembatal sholat yang begitu banyak, cukup satu saja dikerjakan atau dilakukan batal sholatnya. Kalau kita membicarakan tentang pembatal wudhu yang beberapa itu, satu saja dikerjakan batal wudhunya. Tidak harus semuanya dikerjakan baru batal wudhunya atau sholatnya atau puasanya. Nah, sama juga dengan puasa. Jadi di situ akhirnya orang bisa merasakan bagaimana keimanan dan tauhid itu erat hubungannya dengan syariat. Ketika Allah menuntut kepada kita sikap sami'na wa ata'na. Kemudian Thahir Ibn Ashur membahas puasa dikaitkan dengan perubahan sosial. Beliau mengatakan bahwa tazkiyatun nufus yang dilakukan dengan puasa itu adalah upaya untuk perbaikan masyarakat. Karena masyarakat itu terbentuk dari keluarga, keluarga terbentuk dari pribadi. Kalau pribadi-pribadinya puasa, maka pasti berpengaruh pada keluarga. Dan kalau keluarga itu puasa, maka berpengaruh pada masyarakat. Dan yang puasa harus juga menaikkan kualitas puasanya sampai pada level ketiga. Kalau level 1 baru meninggalkan makan dan minum serta hubungan suami istri, pembatal puasa. Di level 2, yang puasa bukan cuma mulutnya dari tidak makan, tapi puasa juga mulutnya dari membicarakan yang dilarang. Puasa juga matanya. Maka di bulan Ramadan kadang kita mengenal istilah, sudah saatnya juga kita mulai puasa dari media sosial, puasa dari gadget pada beberapa waktu atau beberapa saat, karena bisa sangat menyibukkan pikiran. Bisa jadi orang tidak makan, nggak makan nasi, gudeg, tempe, ayam bacem dan seterusnya, tapi makan bangkai saudaranya dengan cara ngerasani atau membicarakan aib saudaranya. Tidak makan yang ini tapi makan yang itu, dan lebih menjijikkan, makan bangkai saudaranya. Nah, kemudian kalau dikaitkan juga dengan tadi tema kita ini, bahwa ayat-ayat tentang puasa ini ketika digali
ada pesan-pesan yang luar biasa ketika Allah menyebutkan uhilla lakum lailatus shiyam, dihalalkan bagi kalian pada malam-malam bulan Ramadan ar-rafathu ila nisaikum. Yang pertama yang dihalalkan rafath ila nisaikum. Rafath ini adalah bahasa yang diperhalus untuk menggambarkan hubungan suami istri. Berikut muqaddimahnya. Nah, ini disebutkan dengan bahasa yang sangat halus. Nah, semalam saya sempat mendapati ada seseorang yang membuat pernyataan, ada penelitian di bidang kedokteran bahwa kualitas sperma pada pada hari Ramadan itu lebih bagus daripada di luar Ramadan. Ini maaf yang belum berumah tangganya, yang belum nikah. Jadi itu sebabnya kenapa pada 20 hari pertama bulan Ramadan Allah secara khusus sampai menyebutkan dihalalkan pada malam-malam Ramadan suami istri melakukan hubungan. Kalau kita perhatikan, kan tiap malam juga halal. Kapan aja kan halal gitu. Artinya di luar Ramadan juga halal. Lalu kenapa disebutkan secara khusus? Bukankah di bulan Sya'ban juga malam-malam juga halal? Dan sepanjang tahun juga halal. Kan tidak pernah ada waktu ini haram. Nah, salah satu hikmahnya adalah karena ternyata di situ kualitasnya. Dan kemudian kenapa juga itu pernah disarankan oleh beberapa ustadz kepada rumah tangga yang belum punya keturunan. Salah satu resep yang dilakukan berkaitan waktunya adalah di malam-malam bulan Ramadan. Ar-rafathu ila nisaikum. Dan di situ kemudian Allah menyebutkan wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah karunia yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Nah, ini tentu kalau kajiannya dari sisi kedokteran membutuhkan ahlinya untuk meneliti lebih lanjut. Tetapi kita bisa menangkap pesan-pesan bagaimana Al-Quran ngajak kepada kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tetapi pada beberapa bahasan membutuhkan kajian lebih lanjut. Demikian pula ketika menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini ayat terakhir di ayat puasa, maksudnya itu ayat 187 surat Al-Baqarah. Karena ayat puasa itu hanya cuma 183 sampai 187. Di mushaf Al-Quran tidak ada lagi ayat yang membahas tentang puasa. Nah, di situ disebutkan dengan jelas ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa suami itu menjadi pakaian bagi istri, istri juga menjadi pakaian bagi suami. Bagaimana memaknai pakaian? Bagaimana memaknai pakaian? Ada yang memaknai pakaian dengan fungsinya, bahwa pakaian itu bisa menjadi penutup. Kalau suami terhadap istri atau istri terhadap suami bisa menjadi saran untuk menutup aurat, maka suami juga menutup kelemahan yang ada pada istri, demikian pula sebaliknya. Selain itu, fungsi yang lain selain menutup aurat untuk menahan dari panas dan dingin. Dan itu fungsinya pakaian. Fungsi yang lain, sekarang kita bisa mengenal ada pakaian itu baju yang bukan cuma sekedar itu, tapi juga baju yang berfungsi sebagai baju anti peluru. Maka fungsi suami terhadap istri juga seperti itu, melindungi. Itu sebabnya dalam kajian tentang parenting, fungsi qawamah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bagaimana seorang suami bisa menjadi orang yang mengayomi, melindungi
istri dan anak-anaknya. Dan di situ anak belajar bagaimana seorang bapak, seorang ayah melindungi keluarga. Apa yang dilakukan oleh ayah pada saat berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang paling sederhana, yang paling sederhana adalah ketika berhadapan dengan masalah-masalah, ayah akan mengatakan, sudah biar ayah yang selesaikan. Kalau kalimat itu muncul, beres. Anak akan belajar ayah hadir sebagai qawwam. Inilah fungsi qawwamahnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Atau yang diturunkan yang lebih sederhana lagi kalau di bulan Ramadan, kalau ibu membangunkan anak dan ibu membangunkannya dengan susah payah, dengan suara yang lembut, kadang-kadang dielus-elus, sudah berupaya dengan durasi waktu yang lumayan cukup panjang, enggak bangun juga, maka ayah akan mengatakan, sudah biar ayah yang bangunkan. Kadang-kadang membangunkannya tanpa harus ada kekerasan, tapi anak menangkap kesan kewibawaan dari sang ayah. Ketika anak mendengar suara ayah berdaham, mendengar suara itu, anak menangkap ada suara yang berbeda. Kalau yang tadi sangat lembut dari ibu, nah sekarang dari ayah. Ada kesan, ada suasana yang berbeda yang didapatkan oleh anak. Nah, ini T yang kelima. Saya lengkapi dua yang terakhir. T yang keenam, Al-Quran bisa menjadi pedoman dan petunjuk ketika T yang keenam diterapkan, yaitu tatbik. Tatbik artinya dipraktekkan. Apapun yang sudah kita ketahui, ilmu yang kita dapatkan tidak cukup hanya sekedar menjadi wacana, tetapi menjadi pengetahuan untuk jadi bahan dalam melakukan pertimbangan dan tindakan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, T yang ketujuh adalah taklim atau tabligh. Apa yang sudah kita ketahui, ayo juga kita ajarkan, kita kenalkan, dan kita ajak orang lain untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.